Kalian bayangin adegan ini deh. Ada ratusan lampu sorot menyala terang benderang, terus kamera yang harganya miliaran rupiah udah standby di posisinya. Ditambah lagi ada sutradara yang udah siap-siap teriak, action. Nah, iya bener banget. Terus para aktornya juga udah menghafal dialog mereka selama berhari-hari. Kalian tahu kan, industri sinetron televisi itu ibarat pabrik raksasa yang nggak pernah tidur. Semuanya serba terencana dan terstruktur dengan rapi. Tepat, kita sebagai penonton tuh udah terlalu terbiasa disuguhkan emosi pabrikan. Kayak tangisan yang udah dijadwalkan, kemarahan yang porsinya udah diukur, sampai romansa yang ditulis rapi di atas kertas naskah. Ibaratnya, kita tuh disuapi ilusi setiap malam. Bener. Tapi pertanyaan menariknya nih, apa yang bakal terjadi kalau naskah itu tiba-tiba dibuang gitu aja? Wah, ini. Gimana jadinya kalau ada seorang aktor yang nggak ngucapin satu kata pun, dia cuma berdiri, terdiam, terus tersenyum kecil. Tapi entah gimana, momen simpel itu justru menghancurkan internet alias viral banget. Menurutku itu adalah sebuah anomali yang luar biasa sih. Karena di tengah lautan konten yang sangat terstruktur dan dipoles sedemikian rupa, otak kita ini rupanya punya semacam detektor kejujuran yang tajam banget. Detektor kejujuran ya? Iya, jadi ketika ilusi yang dibangun susah payah itu tiba-tiba runtuh, dan kita benar-benar melihat manusia asli di balik karakter fiksi yang mereka perankan, Responsnya pasti beda ya? jauh beda. Respons emosional audiens itu bukan sekedar naik, tapi meledak. Dan kalau kita lihat dari catatan serta footage yang kita kumpulkan dari acara perayaan 50 episode sinetron Terikat Janji, kita bisa lihat secara real time bagaimana anomali ini terjadi. Betul sekali. Dan buat kalian yang lagi dengerin, kita di sini nggak lagi bahas gosip hiburan murahan ya. Kita bakal membongkar anatomi dari sebuah momen viral. Fokus utama kita hari ini adalah melihat bagaimana pesona dan ketulusan Arya Saloka mampu menciptakan momen magis yang menghebohkan dunia maya. Karena datanya emang gila sih. Video interaksi kecil di atas panggung ini tuh udah disebarkan jutaan kali, di-remix pakai berbagai lagu di TikTok, dan memicu ribuan komentar dari fans. Nggak masuk akal kan kalau itu cuma sekedar momen aktor ketemu fans biasa. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Secara psikologis di balik itu semua. Tepat banget. Kita harus membedah kenapa otak penonton modern, yang notabene udah sangat kebal dengan drama berskrip, justru bisa luluh lantak hanya karena sebuah mikroekspresi tanpa naskah. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dengan merekonstruksi tempat kejadian perkaranya dulu deh. Buat kalian yang lagi santai dengerin, coba proyeksikan diri kalian langsung ke lokasi syuting Terikat Janji. Bayangin suasananya yang super padat. Ya, ini bukan sekedar acara potong tumpeng seremonial biasa. Syuting sinetron kejar tayang itu, kalian tahu kan, salah satu pekerjaan yang paling melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Wah, parah sih itu. Aktor-aktor ini kerjanya mungkin bisa sampai 18 jam sehari loh. 7 hari seminggu pula. Gila kan? Lalu tiba-tiba, rutinitas pabrik yang melelahkan itu berhenti sejenak. Cuma buat merayakan pencapaian 50 episode ini. Dan semua pemain akhirnya ngumpul pakai baju rapi. Bener, mereka dihadapkan langsung sama ratusan penggemar yang memadati lokasi. Bayangin, ada yang berteriak, ada yang sampai menangis bahagia. Energi di udara saat itu bener-bener masif banget. Kerasa banget pasti, tegang sekaligus terharunya. Banget. Nah, di tengah pusaran emosi yang meluap-luap itu, Asyah Asunsio, pemeran karakter Davina, tiba-tiba memegang mikrofon. Dan pada detik dia memegang mikrofon itu, kita bisa melihat dari rekaman sumber kita ya, tembok profesionalisme dia sebagai seorang aktris perlahan runtuh. Runtuh gimana tuh maksudnya? Ya dia bukan lagi Davina yang sedang kaku membacakan dialog naskah. Tekanan emosional dari sorakan penonton yang langsung di depannya itu memicu sebuah respons yang benar-benar murni. Oh ya, laporan kita juga mencatat detail yang sangat spesifik soal ini. Suaranya Davina tuh kedengeran bergetar pas ngomong. Kelihatan banget nahan nangis kan? Iya, dia sempat menatap sekeliling ke arah kerumunan yang luar biasa padat itu. Terus dengan luapan emosi yang udah nggak terbendung, dia berseru ke arah mikrofon,
Aku bahagia banget ketemu kalian semua. Aku ingin sinetron hingga 1000 episode. Wow, 1000 episode. Begitu kalimat itu keluar, suasananya langsung pecah berantakan. Sorakan penonton tuh memekakkan telinga banget. Kalau mau dianalogikan ya, ini tuh bukan kayak acara temu kangen biasa. Terus kayak apa dong? Menonton drama bernaskah itu kan kayak naik roller coaster. Memang menegangkan, tapi kita sadar dan tahu kalau relnya udah pasti dan aman. Tapi momen luapan emosi Davina ini rasanya kayak kita tiba-tiba ditatap langsung sama pesulap di tengah-tengah pertunjukan. Ilusi batas antara tontonan dan kenyataan tiba-tiba runtuh gitu aja. Analogi pesulap itu sangat akurat loh. Dan mari kita bedah secara psikologis, kenapa angka 1000 episode yang diteriakan itu sukses memicu ledakan emosi penonton. Emang kenapa sama angka 1000? Gini, dalam industri pertelevisian, mencapai 1000 episode itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Itu pencapaian Titanic, luar biasa susah. Benar juga, biasanya baru 20 episode aja kadang udah dibungkus kan? Nah, itu. Namun, ketika kalimat 1000 episode itu keluar dari mulutnya, audiens sama sekali nggak mikirin soal hal-hal teknis kayak kontrak kerja televisi, rating, atau target komersial dari stasiun TV. Terus apa yang ditangkap oleh otak penonton saat itu? Kenapa mereka bisa berteriak heboh seolah-olah itu adalah sebuah deklarasi kemenangan besar? Karena angka 1000 itu seketika berubah menjadi simbol stabilitas emosional. Stabilitas emosional, menarik nih. Iya. Buat para pemain, lokasi syuting yang super menguras tenaga itu, secara paradoks, justru udah berubah jadi semacam rumah kedua. Sebuah tempat aman atau sanctuary. Oh, aku paham. Dan buat para penggemar di rumah, Buat penggemar, menonton rutinitas karakter-karakter ini setiap malam udah jadi jangkar kehidupan mereka. Jadi, pas Davina bilang ingin sampai 1000 episode, itu pada dasarnya adalah bahasa emosional untuk bilang, saya merasa aman di rumah ini bersama kalian. Dan tolong jangan biarkan ini cepat berakhir. merinding sih dengar penjelasannya. Pantesan penonton merespons dengan sorakan saheboh itu. Karena mereka memiliki ketakutan yang sama, mereka juga belum siap kehilangan rutinitas emosional yang udah nemenin mereka tiap malam itu. Berarti Davina secara nggak sadar meletakkan dasar emosional yang sangat tinggi di panggung tersebut lewat kata-katanya tadi ya. Bener banget. Tapi di sinilah letak ironinya, atau mungkin ini yang bikin magis ya. Dari semua kata-kata indah dan penuh air mata yang diucapkan hari itu, yang bikin jagat maya benar-benar meledak, justru adalah keheningan. Keheningan yang berbicara lebih keras dari kata-kata ya. Persis, kita beralih ke sisi lain dari panggung nih. Saat Davina berbicara dengan penuh haru, pemeran karakter Sena berdiri tepat di sampingnya. Dia sama sekali nggak menyelah. Nggak ikutan ngambil mikrofon juga ya? Enggak sama sekali, dia cuma berdiri di situ, menatap rekan kerjanya, dan tersenyum. Sebuah senyuman kecil, diam, tapi memancarkan rasa bangga yang luar biasa tebal. Kalian harus lihat sendiri videonya deh, itu auranya beda banget. Dan inilah epicentrum dari ledakan viral tersebut. Momen sederhana dari Arya Saloka ini justru menjadi pusat perhatian karena terasa sangat natural, hangat, dan sama sekali tidak ada kesan dibuat-buat. Gestur simple, tapi impactnya gila-gilaan. Iya, itu adalah contoh sempurna dari kekuatan komunikasi nonverbal yang sering kita remehkan. Tapi tunggu dulu deh. Aku harus mempertanyakan ini sedikit. Kita kan hidup di era di mana penonton tuh terbiasa banget dengan rangsangan visual yang ekstrim. Sinetron itu identik banget sama adegan menangis histeris. Atau rahasia keluarga yang tiba-tiba meledak di tengah hujan. Nah, ditambah adegan tampar-tamparan, kenapa justru senyuman diam tanpa naskah dari seorang Arya Saloka ini yang bikin netizen gila? Bukankah penonton sinetron itu pada dasarnya mencari asupan drama yang bombastis dan lebay? Kalau ditanya secara sadar, iya, mereka memang mencari drama. Tapi kalau kita lihat secara neurologis, otak kita memproses dua hal ini dengan cara yang sangat sekali berbeda loh. Beda gimana? Saat kita menonton drama berskrip, otak sadar kita tuh tahu kalau itu cuma fiksi. Kita menikmati dramanya, tapi ada mekanisme pertahanan di otak kita yang diam-diam berbisik, ini cuma akting. Jadi kita nggak sepenuhnya hanyut gitu ya? Bener. Namun senyuman Arya Saloka tadi adalah sebuah jeda dari semua akting itu. Itu adalah sebuah mikroekspresi otentik. Yang sangat menarik di sini adalah ketika audiens melihat gestur tanpa naskah yang lolos dari filter sutradara, otak reptil kita langsung meresponsnya sebagai sesuatu yang benar-benar nyata. Oh,
Oh, wow. Jadi maksudmu penonton merasa seolah-olah diajak menyelinap masuk ke sebuah ruang rahasia yang tadinya tertutup rapat. Tepat sekali. Fenomena ini menghancurkan apa yang disebut di dunia teater sebagai fourth wall, atau tembok keempat. Tembok kasat mata yang selama ini memisahkan dunia fiksi dan realitas. Pantesan penonton merasa dilibatkan secara langsung ya? Iya, senyum bangga itu memberikan ruang kosong yang luas banget buat penonton untuk memproyeksikan perasaan mereka sendiri. Nggak ada dialog yang mendikte apa yang harus mereka rasakan saat itu. Mereka melihat Arya Saloka bukan lagi sebagai aktor yang sedang mengenakan topeng Sena yang dramatis ya? Betul, dia terlihat sebagai manusia nyata yang tulus peduli pada rekan kerjanya. Kejujuran sesaat kayak gitu tuh ngasih lonjakan dopamin yang jauh lebih besar buat penonton dibandingkan adegan tangisan bernaskah yang paling panjang dan heboh sekalipun. Wah, masuk akal banget. Karena kejujuran itu langka, maka ketika dia muncul di tempat yang nggak terduga, harganya jadi sangat mahal. Dan terbukti loh, efek dari lonjakan dopamin massal itu langsung terekam jelas di media sosial. Meledak di mana-mana kan videonya? Ibarat api di padang kering, video potongan detik-detik keheningan Arya Saloka itu menyebar gila-gilaan. Dan kalau kita amati polanya nih, netizen itu nggak cuma sekedar nge-share ulang. Mereka melakukan kurasi. Kurasi gimana tuh maksudnya? Ya kayak mereka memperlambat videonya di bagian senyumnya, terus menambahkan musik latar yang romantis, menyoroti sorot matanya yang deep banget. Dan sumber kita hari ini juga mencatat beberapa komentar yang sangat merepresentasikan psikologi dari fenomena ini. Coba deh, bacain. Mari kita bedah komentar-komentar itu bareng-bareng. Karena dari situ kita bisa bener-bener ngebaca anatomi fandom di era modern ini. Oke, komentar pertama nih yang paling menonjol. Kalimatnya lurus banget ke depan. Kak Davina lanjutkan hingga 1000 episode. Ini kan sinkron banget sama apa yang kita bahas soal stabilitas tadi. Pasti. Penonton itu ngerasa udah melakukan investasi waktu dan emosi yang sangat besar setiap harinya. Menjadi narasi kehidupan penggemar itu sendiri. Mereka secara kolektif menolak untuk kehilangan ekosistem kenyamanan yang udah susah payah terbentuk. Setuju. Terus ada komentar kedua nih. Ini khas netizen banget. Jujur apa adanya. Dia bilang gini, Kak Sena ganteng banget aslinya. Itu lumayan dangkal sih kedengerannya, tapi jujur. Memang terdengar dangkal, tapi menurutku ini menggarisbawahi kekuatan dari authenticity atau keaslian itu sendiri. Penonton tiba-tiba menyadari bahwa pesona visual seorang Arya Saloka saat merespon lingkungannya secara natural, ternyata punya daya tarik gravitasi yang jauh lebih kuat. Betul, padahal dia nggak lagi berakting, keren. Justru itu, jauh lebih memikat dibandingkan saat dia dirias tebal, dipakaikan baju rapi, dan ditata gayanya untuk sebuah adegan khusus di depan kamera. Sangat menarik. Karena karisma yang otentik, di mana seseorang memancarkan empati dan kehangatan dari dalam dirinya, itu tuh selalu lebih memikat daripada polesan visual apapun. Lanjut, komentar ketiganya apa? Nah, komentar ketiga ini bunyinya, Sena dan Davina teruslah hibur kami dengan alur cerita yang menarik. Ini yang paling kompleks sih buatku. Kompleks kenapa? Karena si netizen ini secara sadar tahu kalau semua itu fiksi, buktinya dia minta alur cerita. Tapi di saat yang sama, dia menuntut cerita itu berlanjut berdasarkan chemistry nyata yang baru aja dia saksikan di panggung. Ini kan bentuk apresiasi yang luar biasa rumit terhadap sebuah ikatan. Ikatan parasosial. Nah, iya. Itu istilah kuncinya. Ikatan parasosial ini yang sering banget diremehkan sama pengamat industri hiburan. Kebanyakan orang mikir, fandom itu cuma kumpulan orang kurang kerjaan aja. Padahal nggak sesederhana itu ya. Sama sekali nggak. Fenomena penggemar ini adalah studi sosiologis nyata tentang bagaimana manusia modern mencari koneksi. Laporan kita mencatat fakta menarik loh, bahwa penggemar yang hadir hari itu ada yang sampai rela menempuh perjalanan berjam-jam dari luar kota. Cuma buat ngeliat perayaan 50 episode. Cuma buat itu. Kenapa juga? Karena bagi mereka, karakter fiksi ini udah berfungsi sebagai terapi harian. Iya juga ya. Mungkin bagi kalian yang mendengarkan dan nggak pernah ngikutin sinetron ini bakal mikir, masa sih sampai segitunya? Lebay amat. Tapi coba deh, kalian refleksikan ini ke kehidupan kalian sendiri. Gimana tuh contohnya? Bayangkan kalian lagi berada dalam rutinitas kerja yang sangat menekan. Kalian pulang malam, capek, badannya pegel, terus kejebak macet parah di jalan raya. Sampai rumah masih stres kepikiran tagihan atau mungkin masalah keluarga. Lalu saat kalian menjatuhkan diri ke sofa dan menyalakan televisi, Karakter-karakter ini muncul menyapa mereka. tepat.
Mereka stabil, mereka ada di sana setiap malam tanpa gagal menghibur kalian. Secara psikologis, kadang otak itu nggak selalu bisa membedakan antara teman yang beneran kalian temui di dunia nyata dengan sosok yang rutin menemani kalian di layar tiap hari. Lama-lama mereka udah terasa kayak tetangga sendiri ya? Benar. Jadi ya wajar aja kalau ada orang yang sampai rela mengambil cuti sehari, desak-desakan untuk sekedar merayakan pencapaian bersama tetangga virtual kalian ini. Dan momen paling berharganya adalah ketika tetangga virtual tersebut menyadari kehadiran audiensnya, lalu membalasnya dengan ketulusan yang murni. Itu adalah bentuk validasi tertinggi. Validasi dari seorang idola ya. Iya, ketika penggemar yang mudah datang jauh-jauh itu disambut dengan senyuman hangat dan apresiasi dari Arya Saloka, bukan sekedar lambaian tangan palsu ala politisi lagi kampanye ya. Mereka tuh ngerasa bener-bener dilihat, dihargai keberadaannya. Wah, merinding. Validasi semacam inilah yang pastinya mengubah seorang penonton biasa menjadi loyalis absolut. Betul. Dan kalian tahu, nggak ada strategi marketing televisi dengan anggaran miliaran sekalipun yang bisa membeli loyalitas sekuat itu. Nggak akan bisa. Yang mana itu membawa kita pada temuan paling esensial dari penelusuran berbagai sumber kita hari ini. Ternyata, ada sebuah siklus energi yang nggak kelihatan secara fisik, tapi benar-benar nyata antara aktor dan penonton. Siklus energi yang gimana maksudnya? Selama ini kan kita mungkin berpikir kalau televisi itu adalah media satu arah. Stasiun TV memancarkan sinyal tontonan, dan kita di rumah cuma pasif menerima sambil ngunyah cemilan. Tapi di lapangan, saat acara perayaan itu, yang terjadi justru sebuah ekosistem daur ulang energi. Aku paham arahnya. Hubungan ini sangat simbiotik ya. Aktor membakar energi mereka di depan kamera berjam-jam. Seringkali sampai ke titik kelelahan fisik dan mental yang ekstrim. Tapi, ketika hasil kerja keras itu direspons dengan cinta oleh audiensnya, Energi cinta itu ditangkap kembali kan? benar banget. Energi itu diserap dan berubah jadi bahan bakar baru bagi para aktor untuk terus berkarya. Dan ini tuh terekam jelas banget di lapangan saat perayaan 50 episode Terikat Janji. Antusiasme penonton yang tiada henti meneriakkan nama Sena dan Davina terlihat sangat dinikmati oleh Arya Saloka. Kelihatan banget dari gesturnya ya. Iya, dari rekaman yang kita tonton, kita bisa lihat jelas kalau dia nggak buru-buru ingin turun dari panggung. Padahal mungkin acaranya udah mau selesai. Dia sengaja berdiri di sana lebih lama, menyerap riuhnya kerumunan, mengedarkan pandangannya pelan-pelan ke seluruh penjuru. Seolah-olah dia lagi ngebiarin gelombang dukungan itu mengisi ulang baterai mentalnya yang kosong. Persis, momen-momen apresiasi organik semacam inilah yang sebenarnya jadi kompensasi emosional terbesar buat mereka. Nilainya jauh melampaui angka kontrak triliunan sekalipun. Karena uang bisa habis, tapi memori diapresiasi sebegitunya tuh nempel seumur hidup. Setuju banget. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, peristiwa ini perlahan membongkar rahasia terdalam dari industri kreatif kita. Rahasia apa itu? Bahwa ketika chemistry fiktif yang ditampilkan di depan kamera ternyata beresonansi dan selaras dengan kehangatan sang aktor di dunia nyata, penonton tuh bakal langsung mengunci kesetiaan mereka tanpa syarat. Mereka nggak cuma peduli sama fiksi lagi berarti. Iya, mereka nggak lagi merasa sedang menonton dua boneka yang disuruh memainkan naskah. Mereka menyadari bahwa mereka sedang mengikuti perjalanan hidup manusia-manusia nyata yang emang pantas mereka kagumi, baik saat memerankan karakter di dalam layar maupun sebagai diri mereka sendiri di luar layar. Sumpah, ini luar biasa banget. Dan semua dampak masif ini bermula dari sesuatu yang begitu sederhana. Nggak perlu ada tambahan efek visual CGI yang mahal, nggak perlu ledakan kembang api meriah di panggung, dan tanpa musik pengiring dramatis yang diarahkan paksa sama sutradara. Cukup keheningan dan senyuman tulus ya. Cuma itu, hanya butuh dua orang aktor yang saling menghargai momen dan ribuan penggemar yang merayakan koneksi mereka secara jujur. Itulah intisari dari diskusi panjang kita kali ini. Kesuksesan sinetron Terikat Janji ini udah jauh melampaui kehebatan plot ceritanya sendiri. Sinetronnya berubah jadi monumen. Benar, monumen yang membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan hubungan timbal balik yang organik antara kreator dan audiens setianya. Ini harusnya jadi pelajaran fundamental banget sih buat kita semua. Kesuksesan sejati tidak hanya dibangun dari naskah yang bagus, tetapi dari ketulusan hati yang mampu menjembatani layar kaca dengan hati para penontonnya. Jembatan ketulusan, suka banget sama istilah itu. Karena tanpa jembatan ketulusan itu, sehebat apapun sebuah karya seni, pada akhirnya hanya akan menjadi produk konsumsi massal yang gampang banget dilupakan begitu layarnya dimatikan.
Sangat amat setuju. Kehadiran Arya Saloka membuktikan bahwa empati dan apresiasi terhadap penggemar adalah kunci kelanggengan sebuah karya. Dunia maya itu nggak heboh sekedar karena dia tampil tampan secara visual hari itu, melainkan karena keaslian jiwanya terpancar keluar. Menembus layar handphone kita ya. Hmm, Ini ngebuktiin bahwa pada hakikatnya penonton kita tuh udah sangat cerdas. Mereka tahu persis dan punya insting yang kuat untuk membedakan mana yang sekedar acting demi publisitas dan mana yang benar-benar murni berasal dari hati. Sebagai penutup diskusi kita yang luar biasa deep ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif nih untuk kalian renungkan di rumah. Wah, apa tuh? Silakan. Kita kan baru aja membedah secara mendalam ya, bagaimana satu senyuman tulus tanpa naskah, satu gestur kecil dari hati yang dilakukan di atas panggung hiburan, ternyata bisa menciptakan loyalitas tanpa batas. Bisa mengubah hari seseorang yang lagi penat, dan bahkan memicu gelombang viral yang gede banget di internet. Dampaknya kemana-mana ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, coba deh kalian bayangkan, apa yang bisa terjadi kalau kita mulai mempraktikkan apresiasi yang sama tulusnya, tanpa skenario apapun, dalam interaksi kita sehari-hari? Oh, wow. Bener juga ya. Iya kan? Saat kita berhadapan dengan rekan kerja yang kelihatan kelelahan di kantor, atau saat ngobrol sama keluarga di rumah, atau bahkan sekedar saat berinteraksi sama penjaga minimarket yang kita temui pas beli kopi. Bisakah gestur tulus tanpa filter dari kita, senyuman sekecil apapun, menciptakan viralitas kebaikan yang pelan-pelan mengubah dunia nyata di sekitar kita? Sumpah. Itu pertanyaan yang sangat menampar sekaligus menginspirasi banget. Rasanya itu tuh bukan cuma sesuatu yang asyik buat dipikirin sambil rebahan, tapi sesuatu yang harus kita mulai praktekkan secara nyata begitu sesi The Deep Dive kali ini selesai. Langsung action di dunia nyata ya? Harus itu. Nah, jadi gimana menurut kalian kawan? Apakah kalian juga ikut tersentuh dan bisa merasakan magisnya momen hangat pemeran Sena dan Davina saat ngerayain pencapaian 50 episode Terikat Janji bersama para penggemar setianya? Atau jangan-jangan malah ada yang ikutan mewek pas nonton videonya? Bisa jadi. Dan apakah kalian termasuk tim yang mati-matian ingin sinetron ini terus berlanjut sampai angka keramat 1000 episode juga nggak nih? Tuliskan semua pandangan, teori, dan luapan emosi kalian di kolom komentar sekarang juga ya, biar kita bisa baca dan diskusi bareng di sana. Pasti bakal seru banget sih baca-bacain komentar kalian nanti. Dan tentu saja, sebuah pengingat penting buat kalian semua yang udah betah dengerin sampai akhir, jangan pernah lupa untuk dukung terus channel Motivasi David, agar kami bisa selalu punya bahan bakar untuk menghadirkan cerita-cerita yang seru, romantis, mendalam, dan penuh makna tentang fenomena artis dan idola favorit kalian. Dukungan kalian itu benar-benar jadi energi utama kami buat terus deep dive mencari konten berkualitas. Bener banget. Makanya silakan tekan tombol like kalau kalian menikmati pembahasan kita kali ini, tinggalkan komen sepuasnya, share video diskusi ini ke teman-teman fandom atau grup chat kalian, dan pastikan, kalian udah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya. Supaya apa? Ya, supaya kalian nggak pernah ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi berikutnya tentang pesona Arya Saloka dan bintang-bintang kesayangan kalian yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nemenin kita ngebedah tuntas fenomena ini. Terima kasih sudah mendengarkan, tetaplah menjadi pribadi yang otentik dimanapun kalian berada, berikan senyuman paling tulus kalian hari ini, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.